Ada fenomena menarik pada laki-laki. Terutama kalau bapak baru sampai di satu tempat. Baru sampai di rumah kah? Baru sampai di kantor? Atau misalnya janjian sama ibu, bapak mau jemput ibu. 10 menit pertama, laki-laki apabila baru sampai, apapun perasaannya, wajahnya begini. Mungkin bapak nggak sadar selama ini. Ini yang bikin ibu kesel, Pak. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Ayah udah pulang. Ibu senyum sama suami kan? Ibu maunya apa kalau ibu senyum sama suami? Ibu maunya apa terhadap suami? Dibalas senyum? Bisa bu, tapi tunggu 10 menit. Sebetulnya bapak pulang ke rumah gembira, cuman mukanya begitu. Bisa jadi hasrat melihat istri tapi mukanya sama. Mau tahu suami marah atau tidak setelah 10 menit. Setelah 10 menit suami marah, berarti datang sudah marah. Paham ya bu? Karena pertengkarannya suami istri adalah di 10 menit pertemuan. Istri senang suaminya datang, ayah. 5 menit senyum karena nggak dibalas. Menit ke-6 muncul paranoid, waham curiga. Tuh kan, dalam hati, dia nggak suka pulang ke rumah. Menit ke-6. Menit ke-7 muka istri berubah. Istri yang galak apa dia bilang? Kalau nggak suka pulang jangan pulang. Kata suami siapa yang nggak suka pulang? Maka banyak bapak-bapak bilang saya salah apa lagi? Pulang salah nggak pulang salah. Punten pak, kami tidak tahu kalau bapak begini. Sebetulnya bapak penggembira kami nggak tahu. Dan menurut penelitian ibu, laki-laki senang melihat wanita tersenyum. Apakah itu ibunya, apakah itu anak perempuannya, apakah itu istrinya, apakah itu istri orang lain, pokoknya wanita tersenyum. Maka ibu harus sambut dengan senyum, walaupun belum dibalas, ibu harus tetap senyum. Laki-laki kalau baru pulang ke rumah, dia akan ke meja kerjanya, taruh semua barang, tidak suka diajak bicara apapun. Berikan waktu 10 menit ibu. Sambut suami nggak usah lebih 10 kata di luar salam. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Ayah sudah pulang, cukup. Cium tangan. Habis itu biarkan bapak melepaskan semua barang-barang yang di kantong, yang di dompet dan sebagainya. Ibu ke dapur. Ngapain ke dapur bu? Belum pak, lihat jam dulu. 10 menit itu jam berapa ya? Tunggu kode. Anak laki biasanya kalau sudah siap diajak bicara, dia datangi ibu. Bu, masak apa bu? Pernah gitu? Bu, ada makanan apa bu? Berarti anak laki sudah siap diajak bicara. Suami biasanya memanggil. Maka ibu jangan jauh-jauh. Setelah 10 menit dipanggil-panggil. Saya sering tuh suami panggil, Bu Isa. 12 menit. Waktunya bicara. Waktunya mengenapkan 20.000 kata. Tadi pagi baru 15.500. Saya bicara sama suami, dia cuma jawab, nggak apa-apa bu. Suami dengar, cuman memang nggak bisa respon karena sudah habis. Ngomong aja. Jadi gini ayah, aku tuh ya diundang sama Prof Udan, cerita gitu, ya. Dia cuman, nggak apa-apa. Tapi uniknya, kadang bapak-bapak besok pagi dia tanya lagi sama istrinya. Gimana kemarin di Universitas Terbuka? Ibu, ya, kalau ibu nggak paham tentang otak ini, ya, oke. Kalau ibu nggak paham tentang ini, ibu pikir waktu yang malam cerita suami nggak respon, nggak dengar. Padahal mereka dengar. Cuman mereka ingin merespon, makanya tanya lagi esok hari. Kenapa? Karena sudah bangun tidur 7.000 kata sudah ada lagi. Ibu cerita aja lagi. 20.000 kata udah ada lagi bu. Paham ya bu? Iya. Dan inilah gantengnya laki-laki. Ini yang disebut wibawa. Ini yang disebut cool. Oke bu? Terima suaminya 10 menit mukanya begini? Terima? Atau ibu mau suaminya buka pintu? Assalamualaikum. Bunda. Ayah kangen banget. Mau gitu suaminya? Ibu mau suami yang begini atau yang begini bu? Ayo, yang begini apa yang begini? Gini aja ya.
Karena itu cool banget. Bapak, perempuan bangun tidur sudah bisa ngomong. Ibu, bapak kalau bangun tidur nggak bisa ngomong, mukanya cool gini. Dan itu ganteng. Daripada bangun, tara. Serem banget. Ya Allah. Baik Bapak Ibu. Dulu saya sudah sama-sama dokter suami istri tapi belum paham ilmu ini, maka suka kesel. Ya, saya sering singgung-singgung suami sambil nyanyi-nyanyi itu. Suami lagi duduk di sana, saya nyetrika di sini. Ku coba bertahan, mendampingi dirimu. Itu suami nggak denger, dia lihat aja TV. Lagu kedua langsung. Lelah hati ini menggapai hatimu. Tahu lagu itu Bu? Tak jua menyatu. Lelah hati ini. Dia juga diam aja. Masih terus usaha. Lagu ketiga. Kalau ku tahu isi hatimu. Bapak Ibu tahu lagu ini? Ya Allah, umur kita udah tua ya Pak. Golden banget. Suami baru nengok lagu ke-8 Pak. Itu juga lagunya udah gembira. Sayang, opo koe krungu jerite atiku. Itu suami santai banget kan? Apa sih kamu? Ya. Itu pakai kode-kode begitu Pak. Ya Allah. Baik Bapak Ibu, tadi panitia mengatakan ada yang mau bertanya. Mudah-mudahan gak usah ya. Cerita aja ya. Kita mau Jumatan Bapak Ibu. Ya. Mudah-mudahan ilmu sedikit ini buat ibu tambah sayang sama suami ya. Bapak juga tambah sayang istri. Tambah sayang anak laki dan perempuan ya. Sebelum saya tutup, saya mau cerita sedikit. Tahun lalu saya seminar di Jayapura, ya, cerita tentang otak pria wanita cukup lama, yang detil sampai 2 jam. Selesai seminar, ya, biasalah tadi ibu-ibu ketawa-tawa, bapak-bapak juga gitu. Setelah seminar ada satu ibu Papua, dia peluk saya. Teman-teman yang dari Papua, bapak ibu dari Papua ada? Yowes. Jadi waktu itu ibu, ada ibu peluk saya. Dia bilang begini, Ibu dokter, tadi ibu dokter cerita otak pria wanita, orang lain tertawa, saya menangis. Saya tanya, kenapa ibu menangis? Sebab saya punya anak laki-laki 6. Selama ini kalau saya panggil dia tidak jawab, saya siram air. Kok tidak dengar mama ya? Kok tidak dengar mama? Serem banget. Jadi dia menangis. Saya baru tahu kalau otak laki-laki begitu ibu dokter. Jadi gimana Bu? Saya mau cepat pulang. Saya mau minta maaf sama suami dan 6 anak laki-laki itu. Terus ibu mau bilang apa? Saya mau bilang, mama minta maaf. Mama tidak tahu kalau kau punya otak tipis. Tepuk tangan buat kita semuanya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.